Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan kembali dengan tutorial terkait dengan pengelolaan kinerja ASN di aplikasi PMM. Nah, baik teman-teman, sebelum Iyo Irwan jelaskan, Iyo Irwan ingin terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum mendukung, ditunggu ya dukungannya dengan klik subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, subscribe sekali untuk selamanya. Baik, langsung saja ya. Kita akan menuju ke aplikasi PMM. Kita masuk saja pakai peramban atau browser, kemudian masukkan Merdeka Mengajar. Setelah itu kita enter, nanti akan muncul guru.kemdikbud.go.id Merdeka Mengajar ini, kemudian kita pilih. Nah, ini adalah tampilan yang sama persis di handphone. Kemudian kita akan menuju ke menu pengelolaan kinerja. Nah, ini akan lebih baik nanti di laptop. Kita klik tetap di sini. Nah, baik, pada video kali ini kita akan melakukan uji coba sistem pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM menggunakan akun guru. Jadi untuk akun kepala sekolah nanti tampilannya sedikit berbeda. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan tampilan pada akun guru. Nah, di sini ada beranda, ada riwayat. Nah, di sini ada masa percobaan. Nah, kita gunakan masa percobaan ini untuk berlatih bagaimana mengisi pengelolaan kinerja di aplikasi PMM ini. Nah, di sini sudah jelas alur pengelolaan kinerjanya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai November sampai Desember. Ini adalah rangkaian dari kegiatan kita selama melakukan pengelolaan kinerja. Sedangkan di Januari sampai Juli itu adalah bagian dari kepala sekolah untuk melakukan pengecekan perencanaan kinerja yang telah kita ajukan. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba, maka kita menuju ke bagian ini. Coba sekarang. Kita klik. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengecek data diri, apakah nanti data diri kita sudah sesuai, baik nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Jika belum sesuai, maka kita klik edit. Nah, ini jika belum sesuai, kita bisa melakukan ubah pangkat golongan ruang dan jenjang jabatan. Tapi kalau sudah sesuai, nanti kita klik data sudah sesuai. Ingat, di sini diberi informasi bahwa jenjang jabatan dipastikan harus sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini hanya bisa dilakukan edit satu kali saja. Jadi pastikan betul-betul sudah benar ketika nanti datanya disetujui atau sudah diklik data sudah sesuai. Ini pastikan data ini harus sudah benar. Oke, karena datanya sudah benar, saya klik data sudah sesuai. Kemudian klik data sudah benar, atau bisa cek ulang lagi. Saya klik data sudah benar. Nah, kemudian di sini tampilannya seperti ini di bagian Juli sampai Desember 2023 ini untuk uji coba. Ingat, ini hanya uji coba ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa kolom. Nah, di sini ada praktik pembelajaran. Di sini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidik. Nanti bisa diklik rapornya. Nah, ini yang paling menjadi catatan adalah di metode pembelajaran. Nah, ini praktik pembelajaran interaktif. Nah, klik saya mengerti. Nah, di sini nanti di praktik pembelajaran kita akan memilih nanti yang mana yang akan kita gunakan. Karena di sini di bagian
ini di bagian praktik pembelajaran ini kita nanti hanya akan memilih salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, ini akan kita pilih salah satu. Lah mana nanti yang akan dipilih? Karena ini hanya uji coba, kita coba saja. Misalkan ini misalkan penerapan disiplin positif. Terus kita klik ke pengembangan kompetensi. Berarti kita lanjut ke sebelahnya. Nah, kemudian di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 B.B1 HK.03 2023 kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini luar biasa ini. Poinnya kita harus memilih 32. Nah, di sini nanti akan ada pilihan. Nah, ini misalkan ini sebagai partisipan. Nah, kemudian targetnya berapa? Target kegiatan kita berapa? 1 atau 2. Targetnya tidak usah banyak-banyak tentunya. Kemudian ini karena baru milih 1 baru ada 4. Nah, ini kita tambah lagi contoh yang lainnya, misalkan sebentar, mohon maaf, ini kita pilih lagi ini misalnya coaching misalkan ini kita pilih coaching. Nah, ini tadi berarti sudah 8 ya, 8. Kemudian kita tambah lagi pilihannya ada banyak, ini ada praktik baik, aksi nyata, penelaah perangkat ajar, ini semuanya lewat PMM nanti. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri ini lewat PMM. Ini nanti buktinya adalah sertifikat PMM. 1 saja. Sudah 16, masih kurang 16 lagi. Kita tambah lagi yang sekiranya nanti bisa di upload buktinya, karena nah, ini peserta pelatihan ini bisa 1 saja. Ini sudah dapat berapa ya? 24 kan, tidak salah. Ya, 24, masih kurang 8 poin lagi. Jadi banyak sekali ternyata untuk bagian pengembangan kompetensi ini. Tapi kalau kita misalkan nanti, nah ini mungkin bisa membuat berbagi praktik baik, ini mungkin bisa. Terus ini misalkan lagi misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini bersama rekan sejawat. Nah, ini kalau kita itu aktif di PMM ini mungkin mudah, tapi kalau tidak aktif ya sangat susah untuk mencari 32 poin. Tapi kalau kita termasuk guru penggerak atau pengajar praktik nanti juga akan mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, di sini mungkin akan ada tambahan. Nah, misalkan tugas tambahan ini misalkan ini SMK meningkatkan kerjasama satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Ini kalau mau ditambahi sebagai kepala perpustakaan boleh. Pembimbing khusus inklusi ini, kemudian pembina ekstrakurikuler. Nah, ini mungkin bisa.
atau mau jadi koordinator PKB. Nah, ini misalnya pembina ekstrakurikuler kan biasanya ada pramuka. Nah, satu saja cukup ini kalau tidak salah, tidak harus banyak. Nah, ini kemudian ke perilaku kerja. Nah, ini apa perilaku yang ingin paling Anda fokuskan. Nah, ini kita pilih memahami kebutuhan peserta didik, ramah peserta didik. Nah, ini nanti ada 7 ini, berarti ada berakhlak nih, berarti ini saja. Nah, ini akuntabel ini, jadi nanti ada 7. Tinggal pilih ini nanti. Nah, jadi kita lanjut di bagian kompeten ini. Nah, ini misalkan harmonis. Nah, ini menghargai. Nah, jadi nanti silahkan disesuaikan saja untuk bagian perilaku kerja ini. Ini sudah cocok dengan milik atasan kita. Dan yang keenam, adaptif. Nah, ini kolaboratif. Nah, ini kemudian kita lanjut ke rangkuman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, muncul ya, ini bukti dukungnya apa. Nah, ini hasil penilaian observasi kinerja guru, ini biasanya pakai format D ini. Kemudian RHK ini yang nomor 2, jadi nanti RHK-nya lumayan banyak ini. Ini nomor 2 ini bisa bukti dukung sertifikat, ini bukti dukung sertifikat, yang ini sertifikat topik, kemudian yang ini sertifikat, kemudian ini sertifikat, ini laporan, kemudian ini dokumen KOSP, kemudian ini rangkuman kehadiran, kemudian ini laporan disertai surat keputusan. Nah, ini yang buat kepala sekolah. Nah, ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik simpan draft. Nah, berhasil simpan draft. Itu tadi adalah contoh ya. Kemudian kita klik coba lanjutkan draft. Nah, misalnya lanjutkan draft. Kembali ke tempat tadi. Nah, karena ini tadi kan baru apa ya, latihan ya, jadi seperti ini ya. Jadi tidak tersimpan. Oh, ini tersimpan yang tadi.
Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10. Jadi setelah kita buat ini, uji coba ini tadi, kita nanti baru bisa mengajukan ke atasan kita ini tanggal 2 Januari 2024 untuk guru. Untuk kepala sekolah beda lagi nanti, sepertinya untuk RHK ini sudah ditentukan, jadi kalimatnya kita tidak perlu membuat untuk RHK, indikator kinerja individu, kemudian tidak ada cascading sepertinya, tapi sebenarnya ini cascading karena semuanya ini sudah kotak-kotak di RHK atasan. Jadi di kepala sekolah nanti juga sama, sudah disiapkan RHK-nya, kemudian untuk guru juga sudah disiapkan. Jadi kita tinggal milih. Nanti untuk penjelasannya ada di video berikutnya ya, terkait dengan RHK guru. Mau yang milih yang mana nanti biar punya gambaran. Demikian contoh untuk uji coba dalam input atau pengisian pengelolaan kinerja di aplikasi PMM melalui akun guru. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari EO Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.